Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kalian manjatkeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina saat ieu Kemis kahiji kaleresan kaping hiji Juni kaping 14 Dzulqa'dah 1444. Urang tiasa patepang deui sareng pangarsa Al Ustad Kyai Amin Muhtar anu parantos 2 sasi kitu kabagelan. Mohon. Ayeuna tepang deui insyaallah bade ngadugikeun ilmu ka urang sadayana ngeunaan akidah kepercayaan tentang Imam Mahdi. Mudah-mudahan jantan ilmu manfaat kanggo urang sadayana, kanggo keluarga, kanggo muslim muslimat oge. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin hidayah ku Allah Subhanahu wa taala kanggo leres-leres beriman kalayan sampurna. Mudah-mudahan nya kalayan mangga orang sami-sami kupingkeun regepkeun pangarsa Al Ustad Amin Muhtar. Ka pangarsa mangga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la ta'tikum illa bagtatah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin al-hadits. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus Pak Haji dan para sesepuh, Ustadz Isa dan para ketua serta jajaran taskil, PD hingga PJ, Persis dan otonom, begitu pula mudir dan dewan asatid pesantren Persatuan Islam, tak lupa lembaga pendukung para mujahid Laj, Brigade dan Sigap di Kabupaten Ciamis. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kabupaten Ciamis setelah 2 kali terjeda karena bulan Ramadan dan Idul Fitri tiba serta tugas-tugas persiapan sidang Dewan Hizbah yang baru selesai ya, digelar edisi perdana masa jihad 2022 sampai 2027 setelah ditinggal oleh orang tua dan guru kita Ustadz Aceng Zakaria keharibaan Zat yang Maha Kuasa, kurang lebih membahas 12 masalah. Namun karena keputusan itu harus ditanfid ya, dikukuhkan terlebih dahulu sebagai qodoya jam'iyah, keputusan jam'iyah oleh PP Persis, insya Allah nanti akan kita bedah hasil sidang Dewan Hizbah ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian melanjutkan upaya sosialisasi keputusan Dewan Hizbah masih di persoalan seputar akidah, khususnya hasil sidang lengkap di 2021
setelah kita mengenal pandangan persatuan Islam tentang Dajjal, nah maka untuk bulan ini berkenaan dengan kepercayaan tentang Imam Mahdi. Di dalam sidang yang mendapat amanah dari pimpinan Dewan Hizbah yaitu Ustadz Husain dari Garut dan moderator Ustadz Salam Rusyad yang hari ini menjadi ketua bidang Jam'iyah PP Persis. Nah, kita awali kajian ini dengan tahrirul mustalahat atau penegasan istilah, yaitu pengertian Imam Mahdi. Al-Mahdi secara bahasa adalah isim maf'ul dari hada, yahdi, hudan, wahadian, dan hidayatan. Artinya adalah ar-rasyad wa dilalah, mengarahkan dan menunjukkan. Berdasarkan pengertian ini Bapak Ibu, maka Al-Mahdi bukan lakob atau gelar. Saya ulangi Bapak Ibu, Al-Mahdi bukan lakob, bukan gelar, melainkan sifat bagi orang yang diarahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Jadi Al-Mahdi alladzi hadahullah ilal haq, orang yang diarahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Al-Mahdi dalam makna sifat ini berlaku umum gitu. Disebutnya mutlak. Bukan hanya untuk imam kaum muslimin di akhir zaman. Jadi gini Bapak Ibu, jadi umumnya yang terbentuk di kaum muslimin, opini publik lamun ngobrolkeun Imam Mahdi teh akhir zaman wungkul gitu. Padahal setiap zaman ada Imam Mahdinya. Itu yang ingin diluruskan oleh Dewan Hizbah gitu. Jadi saya ulangi, dalam pengertian ini Al-Mahdi itu memiliki makna umum gitu, bukan hanya untuk imam kaum muslimin di akhir zaman, karena hakikatnya setiap zaman itu ada Imam Mahdinya. Hal inilah sebagaimana yang digunakan oleh Rasulullah dalam mensifati beberapa pihak dan sosok. Satu, itu yang ditampilkan di makalah atau di keputusan, Al-Mahdi sifat bagi Nabi Isa gitu. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad yang kami kutip di jilid ke-16 atau 15 halaman 187 sampai 188, di nomor hadis itu 9323. Ini Musnad Ahmadnya yang 50 jilid ya, yang ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan kawan-kawan. Satu jilid rata-rata 500 halaman, apalah artinya 50 jilid kanggo orang Ciamis lah gitu. Tambul ke orang Ciamis mah Pak Haji, kitab 50 jilid mah. Percaya komo ibu mah da Quran wae 34 juz atuh Pak Haji gitu. Bakatku tahfidz gitu. Nah, dalam redaksi Imam Ahmad ini Rasulullah bersabda, yushiku man asya minkum an yalqa Isa ibn Maryam imaman mahdiyan gitu. Hampir-hampir orang yang masih hidup dari kalian akan bertemu dengan Isa putra Maryam. Oleh Nabi disifati sebagai imaman mahdiyan, yaitu seorang imam yang mendapatkan petunjuk, wahakaman adlan, dan hakim yang adil. Fayak sirus soliba, maka ia akan menghancurkan salib. Wayak tulul khinzir, membunuh babi.
wa yad'ul jizyata membebaskan pajak, wa tad'ul harbu auzaroha dan selesailah peperangan akan tercipta kedamaian di alam semesta. Sekali lagi, Mahdi dipakai sebagai sifat Nabi Isa gitu. Imaman Mahdiyan. 2. Al-Mahdi dipakai sebagai sifat bagi para khalifah setelah Nabi gitu. Di dalam hadis yang cukup populer, orang lain menyebut hadis ini rawahu Persisun gitu. Karena Persis yang sering mengemukakan hadis ini terutama menyangkut persoalan bid'ah gitu kan. Bukan bid'ah lagi, bid'ah gitu. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil al-khulafa ar-rasyidin, dan sunnah para khulafa rasyidin al-mahdiin yang mendapatkan petunjuk. Mahdi digunakan oleh Nabi sebagai sifat bagi khalifah setelah Nabi. Jadi yang satu tadi dipakai untuk Nabi Isa, yang kedua dipakai untuk para khalifah setelah Rasulullah. 3. Al-Mahdi digunakan dalam doa Nabi untuk Muawiyah gitu. Misalkan yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abi Umairah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Abdurrahman bin Abu Umairah dia termasuk di antara sahabat Rasulullah yang boleh jadi tidak terlalu terkenal untuk kalangan orang Ciamis. Mumpung emot mana roska bapak ka ibu. Bu, ari jumlah sahabat sabari hiji bu? Si Ustad mah nanya ke nuki ke orang Ciamis atuh, ditamul we bah orang Ciamis mah bah gitu. Sabari hiji bu? Halo. Nah, pokoknya mah percaya arapalah orang Ciamis mah. Ngan kade apalkeun ke keluar tina soal ujiannya bunya pokoknya. Panitia tutupan panto nu tengah jawab tong sena uih gitu. Nah, di sini Nabi mendoakan Muawiyah dengan redaksi doa Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Wahdi bihi ya Allah, jadikan Muawiyah itu pemberi hidayah, petunjuk yang mendapat hidayah, dan berilah hidayah melalui perantaraannya. Maka Mahdi sebagai sifat dalam hal ini digunakan oleh Nabi untuk Muawiyah. Itu contoh yang ketiga. Kemudian contoh lain yaitu doa untuk Abu Salamah. Seperti dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi mendoakan Abu Salamah dengan redaksi Allahumma gfir li Abi Salamata. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk gitu. Paham Bapak Ibu? Halo, araya itu nejaran paling kieu. Nah, jadi Mahdi tidak dikhususkan bagi sosok tertentu, tetapi sifat bagi siapapun yang memiliki sifat tersebut, paling tidak oleh Nabi sudah digunakan. Untuk siapa? Paling tidak sampai sesi ini yaitu untuk 4 atau 5 pihak. Yang terakhir karena sudah jam genep ya, yaitu di dalam doa untuk orang yang beriman. Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan iman. Waj'alna hudatan mahdiyin, dan jadikanlah kami sebagai penunjuk jalan yang lurus.
al-mahdiyin yang memperoleh bimbingan darimu gitu. Sudah yang terakhir yaitu Mahdi sifat umum pemimpin kaum muslimin gitu. Sekiranya Mahdi mau ditarik dalam konteks kepemimpinan, maka Mahdi bukan lakob imam tertentu, tetapi juga menjadi sifat bagi pemimpin kaum muslimin kapanpun dimanapun, seperti yang tadi Nabi sabdakan, paling tidak untuk 4 khalifah dan kepemimpinan setelahnya, yang pasti muncul setiap zaman, dalam bahasa lain menggunakan lafal imam, amir, dan khalifah, sampai turunnya Dajjal dan Nabi Isa gitu. Jadi sekali lagi, kalau ditarik Mahdi ini sebagai sifat kepemimpinan, bukan hanya untuk imam akhir zaman, tapi untuk imam kaum muslimin di setiap zaman sampai generasi terakhir gitu. Inilah yang ditegaskan oleh para ulama, menguatkan apa yang disampaikan oleh Dewan Hizbah. Misalkan Imam Ibnu Athir memberikan semacam landasan bagi kita penyebutan Imam Mahdi, yaitu beliau menyatakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, teks Arabnya tak sempat dijabrigi gitu. Nah, tapi apalah artinya Arab gundul bagi orang Ciamis gitu. Ditambul Arab gundul ke orang Ciamis. Kurang lebih begini penjelasan Imam Ibnu Athir. Al-Mahdi alladzi hadahullah ilal haq. Al-Mahdi adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Wa yuridu bil khulafa al-mahdiyin. Adapun yang dimaksud dengan al-khulafa al-mahdiyin dalam hadis ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wa in kana aman, walaupun sejatinya berlaku umum, fi kulli man saro sirotahum, bagi siapa saja pemimpin kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah mereka. Itulah Bapak Ibu, sekali lagi pengertian Imam Mahdi pada dasarnya tidak terbatas dengan sosok akhir zaman saja, tapi bagi para pemimpin yang muncul untuk kaum muslimin di setiap zaman. Fakta sejarah sudah menunjukkan paling tidak dimulai dengan al-khulafa ar-rasyidin. Kemudian yang menguatkan bagi kita, Imam Mahdi itu Pak akan muncul di setiap zaman sebagai mujaddid, seperti yang diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis yang populer. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Setiap 100 tahun Allah mengutus kepada umat ini seorang yang akan memperbaharui agama dari penyimpangan. Ini penting Pak. Emut ya kacariosan Ustaz Abdurrahman. Lihat Bapak Ibu, tajdid membuang sesuatu yang bukan bagian dari dirinya, seperti al-daki'u, Bu Yono, al-daki'u. Ibu, aridaki bagian tina awak sanes, maka daki harus dibuang, itulah tajdid. Tapi ari leungeun bagian tina awak, lamun leungeun dipicen, itu mah bukan tajdid tapi tabdil. Jadi tajdid itu i'adatul Islam ila asli, mengembalikan Islam kepada tracknya karena sudah mulai melenceng. Itulah tadi meresihan awak tina daki, karena daki bukan bagian dari awak, benalu, parasit. Tapi lamun tadi motong hulu, motong suku, itu mah bukan tajdid tapi tabdil,
maka setiap 100 tahun Allah akan mengutus pemimpin umat untuk kembali mensucikan ajaran Islam saatos rumek, you know rumek, bahasa Jerman rumek gitu. Jadi tazkiruh mau dirubah ajaran nama, tapi sudah mulai tadi ada bias terhadap Islam, itu perlu disucikan kembali gitu. Nah persis ini jelang 100 tahun Pak. Halo, kalau hitungannya Masehi, kalau Hijriah mah sudah Pak Haji, sudah 1 abad. Maka mudah-mudahan Mujadid itu lahir di persatuan Islam, karena tiap waktu di Persis tidak pernah kosong. Paling tidak generasi zaman tadi ti Ustadz Latif muncul, setelah Ustadz Abu Rahman muncul Ustadz Latif, selesai Ustadz Latif muncul Ustadz Sidik Amin gitu kan, muncul Prof Maman, muncul Ustadz Aceng gitu. Sekarang muncul Ustadz JJ. Nah ke depan nanti di abad kedua Persis itu sudah melampaui masa 100 tahun. Orang nyedak contoh. Kalau Persis usia 100 tahun, okay, iya mah tiap ngariung disuguhana bala-bala. Di zaman Ahasan keneh. Tong hitungkeun sekretariat. Mewah teuing bae sekretariat, matang hitung masjid. Ieu mah lamun 100 tahun Persis hayang ngamodal keur bala-balana sabaraha triliun. Halo. Soalnya deui beunghar Pak Haji. Persis teh kitu. Keur ngamodalan bala-bala wae ti zaman Ahasa. Sampai ayeuna ratusan triliun sakadar keur bala-bala. Tong ngobrolkeun masjid jeung tadi sekretariat eta mewah teuing keur al bala-balau. Pertanyaan sederhana, seberapa jumlah anggota Persis? Harita sampai sekarang. Berarti bukan menghitung jumlah anggotanya, tapi berapa banyak orang yang sudah tercerahkan dengan Quran Sunnah. Itulah tajdid. Pan itu seueur alumni kan? Ieu seueur alumni kan? Alumni Tagonian kan gitu, Ashabul Manatin, para mantan itu gitu. Jadi sekiranya kita tidak tercerahkan dengan Quran Sunnah, kerlinglung kene hayeuna teh kitu. Sedang dalam posisi kegelapan mencari sebuah kebenaran. Nah itulah contoh tadi Persis Pak. Nah jadi 100 tahun sudah kita lalui. Bahasa Ustadz Aceng, generasi sekarang masa memanen, ditanam oleh orang tua. Masa kita memanen generasi baru sekarang tergantung pepelakan ti ayeuna gitu. Nah insya Allah ini nggak akan pernah berhenti, akan terus kita rawat semangat spirit tajdid ini gitu, terutama di persatuan Islam yang mengkampanyekan Persis sebagai harokatut tajdid gitu. Itu ya. Kemudian catatan lain, yaitu berkenaan dengan pemimpin akhir zaman. Al-Mahdi sebagai sifat yang boleh jadi. Peristiwa ini tekaalaman ku urang gitu, tapi yakin akan dialami oleh anak cucu kita, entah generasi keberapa. Urang mah can ngalaman peristiwa ini Al-Mahdi untuk akhir zaman, tapi yakini anak cucu kita entah turunan keberapa pasti ngalaman masa nu ieu. Nah Nabi mengingatkan, kaifa antum idza najalabnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana sikap kalian jika nanti Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri gitu. Kalau bahasa kami Bapak, jangan sampai anak cucu kita itu salah bersikap gitu. Yang harusnya tadi berada di barisan Imam Mahdi, menjadi tadi kopasusnya Nabi Isa, malah jadi garda revolusina Dajjal gitu. Pan kieu Bu, seur Nabi teh, barang siapa yang nanti berkesempatan hidup, tolong sampaikan salam dariku kepada Nabi Isa gitu. Kurang teh dititipkan Pak Haji ke anak incu, jang da abah mah cantang tungalaman pendak jeung Nabi Isa. Titip salam ti aki gitu.
Kita pendak jeung Nabi Isa teh terus selfie sasa orang selfie ka Nabi Isa teh kitu. Sok buat tingali begitu selfie jeung Nabi Isa Pak Haji dikirim atuh WhatsApp-na ka urang di kuburan pasti atuh Pak bagjana incu urang keur dipoto jeung Nabi Isa. Cek Nabi Isa teh cenah terang ka dia pan kajian akhir zaman di Masjid Ittihad Persis Ciamis gitu. Coba sabalikna begitu dibuka WhatsApp di kuburan Pak keur selfie jeung Dajjal coba we. Anak incu urang Pak gitu. Tak kitu Pak itu. Jadi itu sanes dongeng. Tapi betul-betul yang namanya basic pendidikan karakter keluarga kita. Karena apa yang Nabi nyatakan lain dongeng tapi pasti gitu. Jangan salah bersikap. Gitu. Dah ya. Kayak eta urang nerangkeun kisah Nabi Ibrahim kewe eta mah. Kajian tahun depan lamun teh hujan gitu kan. Nah, Al-Mahdi sifat pemimpin akhir zaman di masa Isa adalah seorang imam atau pemimpin yang solih yang dijanjikan oleh Nabi akan muncul di akhir zaman membawa kejayaan dan kesejahteraan bagi umat Islam bersama Nabi Isa memerangi Dajjal yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, berdasarkan pertimbangan itulah Bapak Ibu, tak berlebihan sekiranya Dewan Hizbah menetapkan keputusan. Jadi dari tadi dalil-dalil ini, pemahaman begini, mempertimbangkan pendapat ulama, maka dalam sidang Dewan Hizbah menetapkan keputusan wajib gitu iman kepada sabda Nabi tentang adanya Imam Mahdi secara garis besar tanpa diharuskan iman dengan tafsil detailnya. Nanti akan kita terangkan turunanana, sifat fisiknya, apakah itu benar, kita menolak bahwa itu sebagai kebenaran sampai karincianana. Tapi tentang maujud eksistensi Imam Mahdinya itu adalah kebenaran. Maka di sini yang jadi catatan Bapak Ibu, dalam konteks akidah membicarakan Nabi Isa, Dajjal, membicarakan Imam Mahdi itu termasuk yu'minuna bil ghaib. Jadi termasuk mengimani perkara gaib yang akan terjadi di masa depan. Maka dalam rukun iman ngobrol ke Nabi Isa, Dajjal, Imam Mahdi dan nanti Yajuj Majuj itu berarti iman kepada hari akhir karena kemunculannya termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Juga termasuk iman kepada Rasul bahwa apa yang dinyatakan oleh Rasul sebagai benar. Jadi sanes iman ka Dajjal Pak Haji. Jadi kita bukan iman kepada Nabi Isa-nya, bukan kita iman karena Dajjal, bukan kita iman karena urusan Imam Mahdinya, tapi iman kepada Nabi ini min alamati nubuwah, di antara tanda-tanda kebenaran sabda Nabi. Jadi iman ka Nabi na ngobrolkeun ieu teh apa gitu. Nah, karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Persis sejak zaman Hasan sampai hari ini kita pertahankan karena ini persoalan akidah, rukun iman tadi kepada yaumal akhir, rukun iman kepada tadi Rasul, maka dasarnya harus berdasarkan dalil yang makbul. Harus hadis tadi mun aya mutawatir, sahih atau minimal hasan. Jangan sampai menggunakan hadis dhaif karena bisa mencederai akidah gitu. Ari kitu mah Pak, urusan Fadhailul Amar ada leuheung lah gitu. Nah tuang teh tadi ku kenca ku katuhu gitu Pak Haji. Atawa tong make leungeun. Daharna itu namanya tahsiniyah. Tapi urusan akidah ini tidak bisa main-main. Karena itu tidak mengambil resiko dalam urusan dalil, harus betul-betul dalil yang makbul gitu. Karena bisa mencederai.
Nah, saya ambil contoh kemarin kan, ngobrokeun Dajjal. Ketika Nabi menyebut sosok Dajjal, tidak boleh ditakwil bahwa Dajjal itu simbol. Selama daya dalil diartikan fisik. Tapi kemudian ditakwil misalkan bahwa Dajjal ini simbol bermata satu, gerakan bawah tanah Zionisme misalkan, nggak boleh, itu namanya takwil. Takwil bait itu tertolak tanpa dalil. Atau ditarik juga diartikan samiri Dajjal teh, atau Dajjal itu adalah Yudas Iskariot yang hianat, itu namanya takwil, nggak boleh. Ini sekali lagi persoalan akidah, itu bisa mencederai gitu. Makanya sekali lagi Persis ketat dalam urusan persoalan akidah dan ibadah. Dalam konteks tadi keabsahan dalilnya paling tidak berderajat hasan yang harus menjadi acuan. Oleh karena itulah ketika ngobrolkan tadi detil Imam Mahdinya, Imam Mahdi turunan mana Pak Haji gitu, Imam Mahdi siga kumaha fisiknya, maka ulama Persis berpendapat tidaklah sahih. Jadi yang mutawatir itu membicarakan maujudnya, bahwa Imam Mahdi itu ada, itulah mutawatir. Tapi detil urusan tadi sifat-sifat fisiknya dalam penelitian ulama Persis tidak mutawatir, kedudukan hadisnya dhaif. Saya ambil contoh Pak Haji. Contoh bahwa Imam Mahdi itu punya nama dan turunan Ahlul Bait, itu tidak mutawatir hadis. Yang kedua, dilihat dari keabsahan untuk memastikan Imam Mahdi nasabnya dari Ahlul Bait yang namanya sama dengan nama bapak Nabi misalkan, itu dhaif Pak Haji gitu dalam pandangan ulama Persis. Makanya entong detil karena urusan gitu, nah nu pasti mah aya gitu. Itulah mengimani Imam Mahdi secara ijma, garis besar, tanpa memastikan tentang tafsilnya, tentang detilnya. Karena hadis-hadis yang menerangkan detilnya itu adalah dhaif. Ini contoh. Misalkan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, di situ disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, la tadhabu au la tanqadi ad-dunya hatta yamlikal arabu rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Tidaklah akan hilang atau berakhir dunia, tidak akan terjadi kiamat hingga ada seorang laki-laki dari ahlu baitku menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku. Sudah ya? Dalam riwayat lain dengan redaksi yali rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi, seorang laki-laki dari ahlu baitku akan menjadi penguasa, namanya seperti namaku. Itu riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian ada juga redaksi lain dalam riwayat Ahmad, la taqumus sa'ah hatta yaliya rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Oke, kemudian ada lagi riwayat lain masih dari Ibnu Mas'ud, lawalam yabqa minad dunya ila lailah la malaka fiha rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Sekiranya dunia tidak akan tersisa kecuali satu malam, niscaya seorang laki-laki dari ahlu baitku menjadi penguasa pada malam itu, namanya seperti namaku.
Dalam redaksi lain masih dari Ibnu Mas'ud, yali amro hadhil ummah fi akhiri zamaniha rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Urusan umat ini di akhir zaman akan dipimpin oleh seorang laki-laki dari ahlu baitku, namanya serupa dengan namaku. Masih dalam redaksi lain, masih di Abu Dawud, Ibnu Mas'ud begitu. Jadi macam-macam gitu Pak, si redaksinya itu. Nah, oleh ulama Persis ditelisik Pak, satu demi satu. Sebelum mengambil kesimpulan, beruntunglah kita hidup di persatuan Islam yang punya tradisi apik Pak. Jadi tersembarangan. Lamun cek budak ayeuna mah tidak sekedar copas, komo copasna dina Google, abah Google gitu, atau di mang YouTube gitu. Itu keberuntungan kita Pak, punya orang tua dan guru yang demikian cermat. Bakat kuno ngarasa selamat Pak dina beragama gitu. Mun ngagugu capek mah capek Pak, geus we hiji pasikeun begitu henteu. Ih tika pungkur tradisi ti zaman Ahasan. Tuh tadi ngobrolkeun karamana Ustaz Nasrullah sampai urusan paroid wae nepi ka apik Pak kitu ngajarkeun tuh. Keberuntungan bagi simkuring mah Pak hidup di persatuan Islam dalam urusan beragama teu jorok gitu. Teu naon? Teu sambil lalu gitu. Bakat kunaon? Kudu salamat. Karena pertanggungjawabannya di akhirat Pak eta nu berat gitu. Itu keberuntungan kita Pak di persatuan Islam itu sekali lagi cermat. Apik Pak gitu. Dina urusan dalil agama. Daya. Nah, tangwa ka ditaliti hadisna kieu Pak. Berarti namina teh sama dengan namaku. Cek Nabi. Namana Ahmad. Orang Persis beriji Ahmad. Nah, nu pasti mah Pak Haji mau jadi Imam Mahdi da sanes Ahmad namina. Gitu Pak. Dua turunan Ahlu Bait. Ya Ahlu Bait, ieu mah boga bait. Sorry bro. Berarti Imam Mahdi itu punten secara kesukuan terbatas. Jangan berharap aya orang Ciamis jadi Imam Mahdi. Kajaba memang gen nasab nang Ahlu Bait. Sorry, orang Ciamis termasuk nominasi gitu. Itu kalau sahih teh gitu, Pak. Jadi sekali lagi, kalau hadis ini sahih berarti menutup kadar umat Islam dimanapun yang gennya bukan Ahlu Bait. Itu konsekuensi. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau hadis ini sahih berarti menutup putra-putra terbaik kaum muslimin kalau gennya bukan Ahlu Bait. Jadi saya menyebutnya ada semacam diskriminasi gitu. Padahal Nabi bersabda dari awal peluang Al-Mahdi itu bisa oleh siapa saja. Tapi ku hadis ieu mah jual pesimis orang Ciamis. Gitu. Hanas tadi nyakolakeun budak ka pasantren geus 34 juz. Sunah katamul Pak Haji gitu, salapan kitab teh geus katamul. Anger da gena orang Ciamis. Mau jadi Imam Mahdi. Itu sekali lagi konsekuensinya kalau sahih berarti terbatas kepemimpinan akhir zaman itu. Itu yang saya sekali lagi yang disebut dengan ada semacam diskriminasi sara. Itu Pak Haji. Nah. Tapi ternyata hasil penelitian hadisnya itu dhaif. Gini Pak, jadi terbuka peluang Imam Mahdi orang Ciamis. Nah ini Pak. Jadi jangan tertipu gini Pak, karena tadi banyak mutawatir, tidak. Walaupun Bapak Ibu diriwayatkan oleh 40 imam, anger we jalan nama tunggal. Saya ulang ini. Jadi walaupun tadi 40, nah orang melihat jumlah 40 ini disangkana mutawatir, padahal bertumpuk di jalur yang sama, yaitu melalui Zir bin Hubesh. Jadi dihitung 40, anggar we hiji dihitung nama.
Jangankan mutawatir mencapai hadis tadi, hadis masyhur pun minimal 3 tidak. Nah ini yang terkecoh Pak. Begitu saya diskusi di Jakarta mewakili tadi pandangan Persis, itu kan mutawatir, diteliti atau tidak? Ternyata nggak neliti sebab menganggap kadung menganggap mutawatir. Padahal setelah diteliti hiji jalurnya itu. Walaupun dicatat, didokumentasikan oleh 40 orang, jalurnya tunggal. Jadi mana mungkin yang menerangkan tadi namanya Ahmad, turunannya Ahlul Bait bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir karena ternyata gorib jalannya. Nah itu sekali lagi Pak, keapikan ulama persatuan Islam gitu. Tidak sekedar menerima ungkapan oh mutawatir, diteliti. Nah inilah sebabnya Pak. Jadi dari satu orang yang tunggal, yaitu rawi bernama Zir, muridnya dari 40 yang mendokumentasikan cuma 2. Yang satu dari Zir ini diterima oleh Asim bin Bahdalah Abu Najud. Yang kedua oleh Amr bin Murrah al-Muradi. Kermah tadi Pak ngan sekedik doib dikitu. Contoh, yaitu jalur pokok nomor 1 masalah pada rawi Asim bin Abu Najud Bahdalah. Para ulama persatuan Islam merujuk kepada para pakar hadis dari generasi awal sampai generasi anggap yang terakhir Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka semua ulama ahli jarah ta'dil sepakat rawi tersebut adalah dhaif gitu. Misalkan Imam Yahya Al-Qattan menyebut dia radiul hifdi, buruk hafalan. Contoh lain, misalkan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Taqribut Tahdhib menyatakan dia termasuk rawi jujur tetapi kapasitas intelektualnya terganggu, dalam periwayatan dia ragu-ragu gitu. Pak Bu, kalau kita pernah ingat atau pernah hafal sekali deui tong ngareng tong ngicep Haji gitu. Bu, hari ibu pernah lupa atau pernah ingat? Pak Haji urang mah pernah ingat. Berarti loba pohona untung terjadi rawi hadis pasti darah dhaif gitu. Gitu Pak. Nah, jadi seorang rawi kalau pernah lupa masih dimaklum. Pernah lupa, lamun pernah ingat dhaif Pak. Kalau tadi pernah ingat berarti banyak lupanya. Kalau pernah lupa berarti banyak ingat. Nah, tak ibu nu mana Bu? Halo, untung terjadi rawi, lamun orang jadi rawi cek abdi darah dhaif. Dhaif sadayana. Karena apa? Pernah ingat. Gitu Bu ya. Nah, itu diantara urusan keapikan sampai sedetil ini. Naon Pak? Tong main-main urusan agama. Sampai pewarta hadisnya demikian didokumentasikan. Oke, ke kapayun kan siga kitab Tahdhibul Kamal Pak. Itu 35 jilid, isinya itu 43.000 biografi rawi yang terlibat gitu. Itu kan diteliti gitu Pak. Penulisnya siapa? Mertuanya Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Mizzi. Muridnya jadi mantu gitu, Imam Ibnu Katsir tuh gitu. Sekali lagi, tak kedah apik Pak urusan agama tuh gitu. Karena apa? Ini akan menjadi panduan apalagi persoalan akidah. Satu tuh. Yang kedua, bagaimana dengan rawi yang keduanya yaitu Amr bin Murrah al-Muradi? Maka tak jauh dengan rawi yang pertama, maka berdasarkan penjelasan Imam Mahdi, Imam Ad-Dahabi, rawi yang bernama Amr bin Murrah layakadu yu'rafu, hampir teu dipikawawuh gitu. Karena hadisnya itu akhirnya memang terseueur gitu. Jadi tidak populer menurut para ahli hadis, yang demikian bisa dikategorikan majhul.
yang satu buruk hafalan gitu, yang satu majhul. Maka siga nu reyod ngakod nu gering, mau jadi kuat ripuh Pak Haji gitu. Nu reyod ngakod anu ripuh gitu. Ustaz Abu Rahman mah bahasana teh bagaikan menegakkan benang basah. Kapan benang mah teu baseuh ge ripuh Pak Haji. Kamu baseuh gitu ngegedebut. Jadi tidak bisa dipakai hujah karena tidak kokoh. Apalagi hadis ini membatasi sifat, turunan dan nama gitu. Itu contoh ya. Jadi sekali lagi, hadis yang mendetilkan sifat Imam Mahdi, sifat fisiknya, turunan, nama, dhaif, tidak mencapai mutawatir. Jadi yang kita imani adalah maujudnya, adanya. Tapi yang menerangkan detailnya tentang nasab itu dhaif. Berarti terbuka peluang bagi turunan umat Islam, turunan manapun untuk jadi Imam Mahdi akhir zaman. Bade suku Sunda Pak Haji gitu, bade suku Batak, bade Bugis, terbuka peluang selama memenuhi sifat untuk jadi imam akhir zaman. Alhamdulillah terbuka peluang bagi orang Ciamis gitu Pak Haji. Kuno tadi mah moal aya tertutup gitu. Jadi suku bangsa manapun bagi turunan Thaifah Mansurah kaum muslimin ada peluang. Tak kuno tadi mah katutup lamun sahih mah gitu Pak. Enggak ada. Pokoknya mah kudu turunan ahlu bait. Nah, contoh lain. Ciri fisik gitu Pak. Nah, ciri fisik anu teu rumasa entong berharap. Satu, dahinya lebar, hidungna mancung, nu pesek sorry bro gitu pokoknya. Gitu Pak Haji atuh. Sampai detil fisikna ku ieu mah Pak. Enggak bisa gitu. Dahinya tidak lebar, hidungnya pesek mau jadi Imam Mahdi. Matak Bapak Ibu ngarah incu menyesuaikan dengan sifat fisik, ganti gen gitu Pak, gitu. Naturalisasi gitu. Aduh imah ya tema rancungnya incu orang memajadi Imam Mahdi gitu. Sama ini kan juga spesifik atuh Pak. Nu teu sifat fisik ieu mah moal. Nah, ternyata hadis ini juga dhaif gitu Pak. Walaupun tadi dicatat oleh 10 muhorij, angger ya Pak, jalur inti nama cuma 2, paling banyak 3, jadi tidak masuk mutawatir. Tentang tadi nasab tidak masuk mutawatir dan nama. Begitu juga ciri fisiknya tidak mutawatir, karena paling banyak cuma 2 atau 3, tidak masuk kategori mutawatir. Contoh penyebabnya ini Pak, yaitu rawi Abu Nadrah, Bakar bin Amr An-Naji, dan Al-Hasan bin Yazid. Maka para ulama semua menyatakan melalui jalur Abu Nadrah nanti ada jalur lain yang 4. Angere bade opat ke hiji sumberna teh Abu Nadrah gitu Pak. Contoh, misalkan nanti Imran bin Dawar yang jadi pokok dalam jalur ini yaitu adanya rawi Al-Walid bin Muslim dan rawi Sa'id. Itu contoh Pak, dhaif gitu we lah Pak. Itu. Kemudian nanti jalur 2 ada Al-Walid dan Sa'id, Sa'idnya juga sama dhaif gitu. Kemudian jalur 3 selain Al-Walid bin Muslim nambah masalahna aya Abu Rafi, Ismail bin Rafi. Ada juga hanya disebut rojulun, disebutnya mubham, terjelas saha. Kemudian contoh lain di jalur 4 ada rawi yang namanya Al-Haris bin Nabhan. Dia termasuk rawi yang dipandang cacat berat atau dhaifun syadidun, dinilai matruk dan munkarul hadis oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Imam Mahdinya mutawatir, tapi detil tentang 1 urusan nama, 2 nasab, 3 ciri fisik,
tidaklah mencapai derajat mutawatir dalam penelitian ulama Persatuan Islam adalah dhaif. Maka sekali lagi kembali kepada keputusan Dewan Hizbah, wajib iman kepada sabda Nabi tentang adanya Imam Mahdi secara ijmal garis besar tanpa memastikan. Jadi tidak boleh diklaim tak Imam Mahdi masih iya gitu, Imam Mahdi masih itu, Imam Mahdi bakal datang ti itu, nggak boleh. Karena hadis yang menerangkan secara detail sosok individu dan ciri tertentu itu adalah dhaif. Paham Bapak Ibu? Luar biasa orang Ciamis. Amin Muhtar 10 tahun Pak yang ngerti kieu. Ibu mah Bapak Ibu setengah jam. Luar biasa pinterna orang Ciamis. Berkah Bapak Ibu gitu. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita tinggalkan tadi sosok individunya, ciri fisik. Mari kita lihat detik-detik terakhir apa yang diperbuat oleh Imam Mahdi gitu. Yang hanya bersifat rajulun solihun, imam akhir zaman yang dimungkinkan siapapun turunan itu menjadi Imam Mahdi. Oke, saya ambil 3 peristiwa termasuk hasil kemarin kami rihlah ilmiah awal bulan Maret ke Palestina gitu Pak Haji. Nanti kita lebih detailnya kita bedah oleh di bulan depan ya, ke negeri Anbiya tuh, untuk memastikan di mana nih perkiraan tempat-tempat peristiwa ini. Hasil rihlah ilmiah ke Palestina dan Yordania kemarin ya, di awal Maret tuh. Berdasarkan hadis sahih, yaitu hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah, detik-detik peristiwa terakhir yaitu Dajjal dan 70.000 Yahudi Isfahan mengepung Imam Mahdi dan Taifah Mansurah di masjid bermenara putih di hadisnya ya, sebelah timur Damaskus. Pada waktu itu sholat subuh akan dilaksanakan, jadi tos qomat. Maka Nabi Isa turun dibawa oleh malaikat. Itu detik-detik terakhir ini peristiwa, cuplikannya begini dalam hadis sahih itu. Begitu Nabi Isa turun, oleh Imam Mahdi disuruh ngimaman, tetapi Nabi Isa menolak. Catatannya apa kata Nabi Isa? Lamun cek orang Ciamis mah likuli zamanin imamun, tiap zaman ada imamna. Tugas Nabi Isa mah selesai. Zaman Bareto ayeuna mah hanya sekedar mujadid, antumlah imam zamannya. Maka Nabi Isa jadi makmum sholat subuh begitu. Cik bade naros ka ibu mah bapak, ari engke zaman Nabi Isa sholat subuhnya sabaraha rakaat? Sekali deui Bu, sekali deui. Ari engke sholat Nabi Isa sholat subuh sabaraha rakaat? 2 rakaat, karena Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Itulah yang disebut dengan mujadid, bukan sebagai nabi, karena nabi sudah selesai tugasnya. Gitu Pak. Nah, kemudian nanti Nabi Isa akan ibadah haji. Haji terakhir Pak Haji. Setelah Nabi Isa haji nggak ada lagi ibadah haji, walaupun Ka'bahnya masih ada. Kan geus robah jadi papoyan. Jadi Bapak Ibu yang hari ini belum haji dan umroh jangan khawatir. Nanti ada kloter terakhir. Ibadah haji umroh bersama travel Nabi Isa, tenang gitu Pak. Itu setelah itu selesai, gak akan pernah ada lagi ibadah haji dan umroh, berarti puncak terakhir. Setelah itu wafat umat Islamnya habis, yang tersisa tinggal orang kafir gitu. Makanya Madinah, Masjid Nabawi jadi kandang Japati kayak gitu kan ku hadis teh. Ka'bah masih ada tapi mungkin tos jadi tempat moe pare gitu, karena umat Islamnya sudah tidak ada. Itu terakhir gitu Pak peristiwanya ini. Nah, begitu selesai salat subuh nih, saya ingatkan kembali adegan ini, adegan terakhir. Taifah Mansurah disuruh buka gerbang. Nah, maka Dajjal dan Yahudi Isfahan 70.000 diudag gitu.
Maka Nabi Isa lari kelut, Yahudi kocar kacir dikejar oleh Imam Mahdi dan Thaifah Mansurah gitu. Nah, diperkirakan disinilah Bapak Ibu masjid yang nanti akhir zaman di Damaskus bilih ibu engke ka Syria sempatkeun ka dieu Pak gitu. Diperkirakan di sini masjid bermenara putih, Imam Mahdi dan Thaifah Mansurah dikepung, Nabi Isa turun gitu. Ini di Syria, ya, Damaskus ibu kota Syria. Kemana larinya? Ke Lud gitu. Nah, Lud itu dari hotel kami di kawasan Yerusalem kemarin Bapak Ibu sekitar 140 kilo. Ke Lud itu di kawasan Ben Gurion Airport, bandara internasional kedua setelah Tel Aviv. Itu dulu kawasan pangkalan militer Israel gitu. Kan saya bertanya waktu bulan yang lalu. Berarti Dajjal ya. Sabotase ya. Nah, telumpat bet ka Ciamis gitu, bet ka ditu gitu, Pak. Itu ya. Jadi itu contoh sebagai gambaran aktivitas Imam Mahdi di akhir zaman menyertai Nabi Isa gitu. Nah, jadi Dajjalnya selesai, dibunuh di Babulud gitu kan. Itu di satu kota yang masuk di kawasan Ben Gurion. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, yaitu saat perang melawan Yahudi, Nabi mengisyaratkan keterlibatan salah satu jenis alam semesta berupa pohon yang disebut pohon gorkod gitu Pak. Selangi Bapak Ibu, Dajjal mah diudang kalut baji gitu ta. Modar tadi Lud. Si Yahudi kocar kacir. Maka saat tadi bertempur dengan orang Yahudi ini, Nabi mengisyaratkan keterlibatan satu jenis alam semesta berupa pohon yang disebut pohon gorkod. Itulah yang Nabi sebut dalam beberapa hadis. Antara lain dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka sampai Yahudi kocar kacir berlindung di setiap benda. Berlindung di belakang batu, batunya bicara. Hei muslim, Yahudi tukangan aing. Bunuhlah. Buru-buru ka dieu, nyumput di pepelakan, berlindung di balik pohon, berbicara, kecuali kata Nabi illa gorkod, kecuali pohon gorkod. Fa innahu min sajaril yahud. Karena itulah satu-satunya pohon yang akan menjadi pelindung mereka saat mereka dikejar oleh kaum muslimin. Ini hadisnya. Nah, Bapak Ibu, pohon gorkod dulu itu banyak tumbuh yang sekarang namanya pemakaman baki, kuburan baki nu caket Masjid Nabawi Pak. Makanya dulu namanya baki gorkod, sebab disitulah asalnya tanaman atau tadi area hutan gorkod. Tapi karena banyak kaum muslimin ingin dikuburkan di situ, dibabat gitu Pak. Nah, salah satu di antara yang pertama dikubur hutan gorkod di Bukbak jadi area pemakaman itu Utsman bin Mad'un, yang nanti digigir nate Bapak Ibu itu Ibrahim putra Nabi yang wafat 29 Syawal pada saat gerhana matahari itu. Tadi kubur nate di dinya. Mata dugi kana sebut nate baki gorkod we gitu. Nah, uniknya apa Pak? Di Madinah, di Hijaz dihapus, ku Yahudi diurus, dikembangbiakan. Nah, itulah yang kemarin kami ke sana Bapak Ibu gitu. Jadi pohon gorkod sangat dikenal oleh kalangan Yahudi, terutama nasionalis ortodoknya Pak.
Ada dua nih catatannya. Pertama, dikembangbiakan. Yahudi sudah menanam hampir 240 juta pohon. Ya. Dua, masuk di kurikulum SMA hadis ini. Jadi di kurikulum SMA orang-orang Yahudi, aya Pak Haji kurikulumnya itu. Begitu. Nah, sekali lagi, inilah Bapak Ibu lihat. Inilah hasil kemarin awal Maret kami ke sana. Jadi tadinya kami itu ingin ke kebun, ya, khusus pengembangan gorkot. Tetapi karena tidak cukup waktu, butuh 1 hari, sebab antara hotel kami di Yerusalem sampai ke tadi kebun gorkot Pak Haji gitu, itu bisa sampai 160 kilo. Berarti jangan kemana-mana, itu nggak sempat. Nah akhirnya saya minta, karena sudah janji ke orang Ciamis pada nyanyak bibit gorkot pada dipelak di Ciamis gitu kan. Sekarang ini dijualan ke orang Yahudi gitu. Pak Haji tinggali ketur leader namanya Holid. Lid, pokoknya saya sudah janji ingin mengetahui di mana pohon gorkot. Ternyata Bapak Ibu itu pohon yang dilindungi undang-undang. Tidak boleh dibawa kemanapun, tidak boleh dibawa keluar, itu pelanggaran. Bahkan bisa bahasa kasarna dan nyebutnya teh bos, kakuring teh bos atau rois gitu. Pokoknya kalau rois maneh orang Yahudina gitu, udah kenalan gitu ya, orang dalam lah gitu, minta pertimbangan kumaha mawa pohon gorkot gitu supaya kayak Indonesia Pak Haji. Kalau tadi bos maneh maksa, kami tidak bertanggung jawab pada saat di checkpoint perbatasan gitu antara Yordan dengan Israel gitu Pak Haji. Nah akhirnya nggak apa-apa, sini di mana coba tempatnya ini Pak. Jadi kieu Pak ya teh. Saya mulai memahami nih. Ini kawasan kita kaluhur kan ya. Ini dua berhadap-hadapan. Dulu ini kawasan orang Palestina dua-duanya. Setelah terjadi pencaplokan besar-besaran, maka dua kawasan ini dibagi dua. Yang satu kawasan Yahudi, yang satu kawasan Arab atau Palestina. Itu dipisah oleh jalan. Nah, kalau lihat kanan kiri nggak ada perbedaan gitu rumah deh Pak. Biasa-biasa wae sami gitu siga seragam. Nanti ada cara tertentu. Yang pasti pohon gorkot ini nggak tumbuh di kawasan pemukiman Arab. Nah jadi kabeh teh tilihan apa? Karena moto juga nggak boleh sembarangan. Bus eureun Pak Haji. Oke. Saya turun di pantau bus video moto. Saya bawa videonya. Jadi yang paling rindang berada di bawah. Tak kaluhur nate Pak Haji nu anakna mulai terus. Jadi satu tahun akan datang pinuh we moal katingali pemukiman Yahudi gitu. Jadi tipe pelakan di kebon nutos jadina diangkut gitu. Maka tempat-tempat penting orang Yahudi ditanami ini. Makanan kena marindang. Jadi tihandap mah moal katingali pemukiman. Pada abdi mah tina beus katingali teh gitu, Pak. Nah, jadi yang sudah tumbuhnya di bawah gitu di awal. Nanti yang sudah mulai tumbuh gede di tingkat kedua, nula leutik terus we gitu, Pak. Maka kemungkinan ke depan itu rindang yang akan terlihat. Nah, itu contoh prakteknya gorkot, Pak. Bulan Maret kemarin. Tapi sehebat-hebatnya saya nerangkeun mending kejeng Bapak Ibu orang kaditu deui. Siapa ya? Nah, jadi nanti kita wisata gorkot deh, video anak. Nanti kita juga masuk di kawasan tadi Ibrahimiyah, di mana Nabi Ibrahim wafat, Lut, kuburanana, di situ ada sinagog, di situ masjid, banyak hal lah. Nanti insya Allah akan saya bedah hasil oleh-oleh yang lain, yang juga hasil 3 kali berangkat Bapak Ibu dari 48 titik yang Nabi ceritakan di hadis, 3 kali berangkatnya karek setengah, baru setengahnya. Maka tidak ada yang menarik bagi kita selain justru karena iman pada nubuah nabina. Jadi menarik mah karena sabda nabina. Nah termasuk kayak Al-Baqarah Bapak Ibu, sapi betina kekuning-kuningan kan. Kemarin tuh dari Yerusalem tuh 200 kilo Pak Haji. Karena masuknya di Tursina. Tidak di kawasan Israel, tapi kekuasaannya Israel. Itu juga nanti akan kita tengok ke depan supaya bibitna tiasa dikembangkan di Ciamis gitu kan gitu. Nah itulah sekali lagi apa yang perlu saya sampaikan, juga temuan-temuan di lapangan untuk memperkuat inilah pandangan persatuan Islam tentang Imam Mahdi,
bahwa kita mengimani kebenaran Imam Mahdi secara global, tetapi persoalan person dan detil sifat-sifatnya tersebut itu adalah hadisnya dhaif. Saya kira demikian Bapak Ibu. Sebelum saya pamit, sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan, tapi percaya orang Ciamis mah pala linter untuk melanjutkan tugas ke Banjar. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata sudah jelas sehingga tidak ada yang bertanya. Spalinter Pak Haji orang Ciamis malah. Alhamdulillah ya, jadi bahasan masalah Imam Mahdi kita wajib iman kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, dan sekali lagi mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, dan kita akhiri upacara ini. Oh ada ya, silakan sebutkan nama, domisili dan hobi. Nama saya Dudung dari Anak Perang Cijengjing, pertanyaannya yang tadi yang agak terakhir aja dari endingnya itu, kalau dipahami berarti secara apa? Secara keyakinan bahwa orang Yahudi itu percaya terhadap apa? Terhadap hadis Nabi bahwa pohon gorkot itu adalah pohon yang akan melindungi orang Yahudi. Gimana itu kaitannya antara keyakinan Yahudi dengan apa? Ya betul. Ya, gitu aja lah. Terima kasih. Jadi nanti gini, ada dua aspek kan pendekatannya. Aspek yang pertama yaitu gorkot menurut kitab mereka. Selangi ya. Jadi ada dua aspeknya. Pertama, gorkot dalam keyakinan kitab mereka. Itu nanti murid saya pakar Yahudi akan saya hadirkan untuk mendetilkan itu, tapi di YouTube sudah saya tugaskan untuk mengurai. Yang kedua, dalam pengertian kita, ternyata Yahudi juga lebih dulu tahu hadis itu daripada orang Ciamis. Nah, berarti dalam kerangka aspek yang kedua ini mereka juga pada dasarnya percaya tapi teiman ke Nabi Muhammad. Jadi hari kanu hadisna percaya gitu Pak Haji, karena menguntungkan mereka, sementara kepada Nabi Muhammadnya adalah tidak mau mengikuti atau mengimani. Nah, dalam perspektif inilah kenapa dimasukkan di kurikulum. Saya ulangi ya, dalam perspektif yang kedua ini mengapa masuk di kurikulum tentang pohon gorkot berdasarkan nubuah Muhammad menjadi kurikulum yang dipelajari paling tidak di tingkat SMA. Gitu Pak Haji. Ya, masih ada, silakan dari anak muda. Itulah Kang. Ya. Waalaikumsalam. Nama, domisili, hobi. Ya. Apakah ada hadis tanda-tanda tentang awal munculnya Al-Mahdi dan apa di tempat mana, terus waktu-waktunya kapan gitu? Ya, jadi dalam kerangka waktu dan tempat berkenaan dengan akhir zaman, Nabi itu paling jarang menyebut kepastian, tetapi Nabi seringkali menyebut dengan peristiwa. Ambil contoh, seperti ketika menerangkan Dajjal, hadis itu menyebut di mana tempat Dajjal ngejedog sebelum menebar fitnah, tapi kapan mulai munculnya tidak pernah. Nah, begitu juga tentang Imam Mahdi, tidak pernah menyebut dari mana ke mana atau kapan, tapi Nabi mengisyaratkan, yaitu semua kader dari seluruh penjuru bumi akan berkumpul di titik yang sama. Salah satunya adalah khilafah tegak di Palestina atau di Damaskus, di Syria. Sampai sahabat nanya, kata Nabi, nanti di akhir zaman penduduk Arab itu akan berkurang. Kata sahabat, emang kamarana? Karena semuanya sedang berada di titik yang sama. Berarti nuti Ciamis di mana-mana akan berada di titik yang sama di Syam.
Disitulah tegaknya khilafah, maka akan terjadi kegoncangan-kegoncangan di alam semesta. Nah, itulah contoh, tidak menyebut kapan tetapi peristiwa. Berarti itulah ciri Imam Mahdi sudah ada, yaitu satu kesatuan Thaifah Mansuroh dari berbagai penjuru dunia berkumpul di titik yang sama. Gitu ya. Terakhir asli. Pakai mic. Tentang hadis yusiku min asya minkum, di situ ada tanda-tandanya Imam Mahdi itu turun. Ya. Yang pertama adalah menghancurkan salib, membunuh babi, dan membebaskan pajak. Yang membebaskan pajak itu Ustaz, yang hadis itu. Apakah itu menandakan bahwa akan turunnya Imam Mahdi itu seperti itu Ustaz? Terus yang kedua gini Ustaz, ieu teh pertarosan teh asa dari dulu gitu, asa heureuy pertanyaan teh, tapi asa serius oge. Kan banyak tanda-tandanya kiamat Ustaz. Di antaranya turunnya Mahdi gitu kan. Terus adan makin hilang gitu kan, seperti itu. Apakah bila mana tanda-tanda itu sendiri kita jaga, apakah kiamat itu tidak akan terjadi atau gimana Ustaz? Ya. Ustaz. Siap. Kita jawab dulu nuka dua. Lihat Bapak Ibu. Pada awal kita membahas masalah ini, selalu saya tekankan bahwa kita wajib iman kepada hari kiamat. Kapan soal waktu kita tidak bisa tahu, karena kita tidak diberi tahu. Ketika ada hadis sahih nyebutkan Jumat juga gaib, Jumat nu mana. Tapi ketika kita membicarakan tanda, kita wajib iman terhadap tanda-tanda itu karena telah diberi tahu. Paling tidak 10 tanda kiamat kubro. Urutannya pasti diawali dengan turunnya Dajjal, Nabi Isa, Yajuj Majuj, matahari terbit dari barat, muncul dukhon, muncul apa namanya itu 3 kehancuran, bumi bagian barat, bumi bagian timur, bumi jazirah Arab, sampai yang terakhir muncul muncul api dari Yaman. Itu namanya alamatus saah kubro besar. Yang kedua, tanda kiamat kecil 131. Sebagian sudah terjadi, seperti Nabi diutus, Nabi wafat, insikokul komar, bulan terbelah. Ada yang masih terus terjadi, seperti Dajjal kecil, gerakan Nabi palsu. Ada yang belum terjadi, yaitu munculnya Imam Mahdi. Lihat catatannya. Ini yang disebut tanda itu bukan berarti lamun teu aya tanda moal kiamat. Justru tanda-tanda ini adalah menguji bagi keimanan kita. Jadi percaya teu percaya anggar bakal kejadian. Nah, itulah yang dimaksud bahasanya adalah alfitan. Jadi tanda-tanda ini termasuk kepada bentuk namanya fitnah, yaitu menguji sejauh mana keimanan kita terhadap nubuah Muhammad. Jadi sekali deui ku urang dijaga anger we. Da kiamat terjadi, jangankan dijaga teh aya tandana oge kiamat mah bakal kejadian. Berarti tanda-tanda ini bukan penyebab kiamat, tetapi maksudnya adalah menguji sejauh mana keimanan, konsistensi orang yang beriman terhadap nubuah Muhammad. Kitu maksud tanda teh. Saya ulangi, yang dimaksud tanda bukan berarti penyebab kiamat. Tanpa tanda ge kiamat mah kejadian. Tapi kenapa harus ada tanda? Menguji sejauh mana orang yang beriman konsisten terhadap nubuah Muhammad. Gitu maksudnya? Enggak ya? Ya, jadi iman terhadap nubuah Muhammad. Itu ujiannya.
Yang kedua, dengan bahasa yusikum itu bukan berarti Imam Mahdinya, tapi yang turun itu Nabi Isa-nya. Sebab Imam Mahdi mah nggak usah pakai bahasa turun, toh pernah naik. Sementara kenapa Nabi Isa pakai bahasa turun? Karena diangkat dulu ke langit gitu. Ketika dikejar oleh pasukan Romawi, karena dihianati oleh Yudas kan diangkat, diserupakanlah si Yudas itu seperti Nabi Isa. Makanya bahasanya nazalah turun. Nah, Imam Mahdi tidak pernah turun karena tidak pernah naik. Maka yang dimaksud itu Imam Mahdi itu menyertai, bukan Imam Mahdi yang mengeksekusi. Yang mengeksekusi salib, menghancurkan babi, menghapus pajak, menghentikan peperangan, itu dilakukan oleh Nabi Isa. Tetapi Imam Mahdi menyertai, yang saya sebut tadi sebagai garda revolusinya, menyertai. Begitu juga nanti dengan Dajjal, beres menghadapi Yajuj Majuj, maka Imam Mahdi dan Taifah Mansurah juga menyertai Nabi Isa saat bertempur dengan Yajuj Majuj. Itu belum kita terangkan, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang. Gitu ya, Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, sekiranya nanti ada hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti dititipkan di Taskil PD atau di Koyim untuk disampaikan ke kami. Yang bisa dijawab langsung lewat WhatsApp ataupun paling tidak akan dibahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Akhirnya saya mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng para tohlah.